Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya buat para fans GP Mania dan fans pembangunan di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ya, pada sore menjelang malam ini di pukul 17.30 seperti biasa kita mengudara kembali di sirkuit Mandalika. Tentunya ini merupakan updatean terbaru di hari ini ya, pada tanggal 3 Oktober 2023. Dan di sini kita lihat langsung untuk aktivitas kesibukan yang ada di area zona tengah di sini. Pemeriksaan ya, pengecekan terus dilakukan di masing-masing antena dan semua area dicek untuk dipastikan semua aman dan nyaman ya, tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan nanti. Ya, dipastikan semua aman untuk menyambut MotoGP 2023. Iya, dan sekarang kita menuju ke area dalam sirkuit Mandalika untuk melihat dari aspal sirkuit Mandalika seperti apa setelah dilakukan pembersihan, dan juga kita akan melihat hasil dari pengecatan di area run-off sirkuit Mandalika seperti apa pada sore hari ini ya. Dan inilah dia, kita terbang lebih rendah untuk melihat lebih dekat dan lebih jelas ya hasil pengecatan di area run-off yang terlihat rapi dan sempurna. Jadi area run-off ya di tikungan ke-16 maupun 15 di sini sudah tuntas dilakukan pengecatan sehingga seperti ini terlihat hasilnya. Ya, begitupun untuk track line sirkuit Mandalika di siang tadi sempat kita lihat ya dua alat canggih, yaitu road sweeper yang membersihkan aspal lintasan mulai dari tikungan ke-13 dan juga di aspal seterusnya, sehingga di sore hari ini seperti ini ya jadinya dari aspal sirkuit Mandalika setelah dilakukan pembersihan, dan juga seperti ini jadinya dari area run off sirkuit Mandalika yang terlihat baru menyala. Inilah dia teman-teman ya, tampilan wajah baru dari sirkuit Mandalika menyambut MotoGP 2023. Jadi spesial sekali. Tentunya kita apresiasikan kepada para pekerja yang terus ya tak henti-hentinya berusaha melakukan yang terbaik demi bangsa dan negara ini teman-teman. Ya, dan tentunya usaha tersebut ya tidak mengkhianati hasil seperti yang kita lihat sekarang ini. Luar biasa tampilan terbaru dari sirkuit Mandalika, yaitu pengecatan ulang yang sudah dilakukan ya di area run off tikungan ke-16 maupun 15 yang sudah terlihat seperti ini jadinya. Jadi itu merupakan progres pengecatan ulang ya dengan warna yang sama maupun diikuti dengan motif yang dulu, dan tentunya dilakukan dengan teliti, fokus dan detail untuk melakukan progres tersebut seperti yang kita sudah lihat pada video sebelumnya itu teman-teman ya. Oke, dan baiklah kita lanjut ya untuk melihat area yang lain. Terlihat di sini sudah mulai didirikan sebagai tempat layar lebar atau big scan yang akan didirikan di sini teman-teman ya. Untuk teman-teman semua yang menduduki tribunnya masing-masing bisa nonton langsung di layar lebar di sini ya, dari balapan MotoGP, Moto3, Moto2 dan Asian Talent Cup yang akan disiarkan langsung tentunya nanti ya. Jadi tentunya teman-teman puas nanti melihat, tak hanya melihat sekilas saja di depan dari view tribun tersebut, tapi kita bisa melihat dengan jelas atau memuaskan ya melewati dari layar lebar yang ada di sirkuit Mandalika teman-teman ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu yang harus ada ya pada perhelatan MotoGP, baik di semua dunia maupun di sirkuit Mandalika. Harus ada layar lebar dan juga harus ada helikopter teman-teman ya sebagai pembawa kamera nanti agar kelihatan dari visual sirkuit Mandalika seperti apa menarik dan bagusnya wajah baru yang teman-teman sudah lakukan maupun saat ini terus berusaha yang terbaik teman-teman ya. Nah, dan di sini kita sudah berada di depan dari aktivitas pembersihan oleh alat di sini ya, road sweeper yang saat ini mulai menyikat aspal lintasan trek lurus supaya bersih dan kinclong, dan juga menghilangkan debu-debu kotoran seperti ceceran oli maupun bekas yang putih-putih tersebut akan hilang setelah dilakukan pembersihan oleh teman-teman kita yang tentunya profesional berpengalaman ya untuk melakukan tugasnya dengan baik dan tentunya memuaskan teman-teman ya. Oke, dan selain aktivitas pembersihan yang terus dilakukan, tapi perawatan seperti penyiraman, penaburan pupuk khusus terus dilakukan di area rumput ya untuk menyuburkan dengan cepat area rumput tersebut agar makin menghijau dengan waktu beberapa hari teman-teman ya MotoGP diselenggarakan. Jadi perawatan terus akan dilakukan ya, masih lama teman-teman ya. Jadi MotoGP tinggal 10 hari, digelarnya di tanggal 13 sampai 15 Oktober.
Nah, jadi masih banyak waktu ya buat teman-teman yang bekerja di sirkuit Mandalika untuk menuntaskan segala pengerjaannya, tentunya dikebut, dipercepat ya sekarang ini menjelang MotoGP, dan juga area rumputnya masih banyak waktu untuk dilakukan perawatan rutin teman-teman ya. Semoga area rumputnya makin cepat menghijau dan tumbuh subur. Iya, jadi buat teman-teman semua saya butuh dukungan dan doa dari kalian ya untuk teman-teman semua yang saat ini bekerja dan juga pada perhelatan MotoGP ya berjalan dengan lancar, sukses untuk sirkuit Mandalika Indonesia makin berbangga. Kita harus berbangga semuanya ya, teman-teman dari Sabang sampai Merauke, yang mana MotoGP akan diselenggarakan di Indonesia yang akan menjadi tuan rumah perhelatan MotoGP teman-teman ya. Nah, perlu saya ingatkan ya, sirkuit Mandalika kembali lagi menggelar balapan MotoGP yang menjadi kali kedua ya, sirkuit Mandalika menggelar balapan MotoGP. Yang dimana ya tahun lalu di tahun 2022 merupakan kali pertama ya di sirkuit Mandalika digelarnya MotoGP di bulan Maret tersebut. Dan sehingga sekarang ini di tahun 2023 MotoGP kali kedua di sirkuit Mandalika digelar ya di tanggal 13 sampai 15 Oktober. Yang dimana Indonesia masuk kalender GP 2023 ya pada seri ke-15 dari 14 sirkuit yang sudah menyelenggarakan MotoGP tahun ini teman-teman ya. Ya, dan beberapa hari yang lalu MotoGP sudah sukses diselenggarakan ya di Motegi Jepang sirkuit yang sudah selesai ya diselenggarakan, tinggal Mandalika yang akan menggelar MotoGP ya di tanggal yang kita sudah sebutkan tadi maupun bulannya, dan tentunya logistik yang dari Jepang akan segera diberangkatkan menuju ke sirkuit Mandalika. Nah, jadi kita prediksikan tinggal beberapa hari untuk logistik seperti motor dan perlengkapan kebutuhan untuk balapan akan segera tiba di sirkuit Mandalika teman-teman ya. Dan tentunya akan dikawal ketat untuk logistik MotoGP. Kita ketahui ya, event besar internasional yang semua dunia tahu ya. Iya, dan juga banyak penggemar dan fansnya ya di seluruh dunia tahu bahwa MotoGP ini event besar yang paling bergengsi, terakbar yang akan diselenggarakan di Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat teman-teman ya. Yang tentunya kita akan menyambutnya dengan baik ya, mulai dari kedatangan para pembalap di Mandalika dan juga persiapan dari Dorna yang akan dilakukan nanti dan segala macam teman-teman. Mari kita dukung dan terus berdoa teman-teman untuk kelancaran dari gelaran MotoGP ini teman-teman ya. Ya, tentunya jangan mau bikin malu ya. Mari kita sama-sama satu tujuan untuk membesarkan nama baik Indonesia ini, dan kita terus dukung dan berdoa ya. Dan juga kita terus berpikir positif dan optimis selalu demi sirkuit Mandalika menyelenggarakan MotoGP yang dilihat di semua dunia akan melihat teman-teman ya. Oke, dan kemudian kita lanjut ya ke pembahasan dari sebagaimana jadinya sirkuit Mandalika maupun apa saja segala kesibukan di semua area sirkuit Mandalika kita akan pantau full di sore menjelang malam ini. Nah, ini kita langsung memperlihatkan kepada teman-teman semua. Ya, inilah dia terlihat ya, peralatan sudah tiba seperti material besi yang akan menjadi tenda-tenda yang ada di belakang tribun di sini untuk tempat UMKM maupun bazar yang akan berjualan, serta ya kebutuhan yang lain perlengkapan untuk tribun maupun sirkuit Mandalika menyambut MotoGP. Dan sekarang kita menuju ke dalam lagi, kita terbang rendah di sini untuk melihat visual yang bagus sekali ya. Di sore hari sirkuit Mandalika terlihat menyala, cat yang terdapat pada garis curb ya di area track limit dan juga area first ya di sini. Nah, dan inilah dia ya pihak terkait yang saat ini sedang gembira ya bersenang-senang di sirkuit Mandalika ya, lari sore dan sambil menikmati dan juga ya melihat dan memeriksa kesiapan dari sirkuit Mandalika. Tentunya kita semua bangga ya, sirkuit Mandalika yang ada di Lombok ini ya menggelar balapan MotoGP. Oke, dan inilah dia ya sekilas dari kondisi aspal sirkuit Mandalika setelah dilakukan pembersihan ya. Begitupun cat yang terdapat pada area first track limit ya terlihat seperti ini. Dan kemudian kita lanjut lagi ke depan untuk melihat apa saja aktivitas pengerjaan yang ada di sana di tikungan ke-10 tentunya yang kita tunggu sebagaimana jadinya dari papan Pertamina yang beberapa hari kita ketahui diubah ya, dibongkar, dilepas logo-logo tersebut sehingga digantikan dengan yang baru teman ya. Jadi dipasang background warna putih agar lebih kelihatan jelas dari logo Pertamina tersebut teman ya.
Ya, agar makin nampak keren dan menarik ya untuk tampilan dari sponsor Pertamina yang ada di bawah Bukit 360. Dan inilah dia teman-teman ya, kita lihat langsung. Wow, luar biasa memang setelah dilakukan pemasangan logo yang dulunya dicopot dan sekarang kita lihat ya. Nah, jadi untuk bagian yang dikerjakan itu ya pemasangan dari yang papan putih besi di sini sehingga kelihatan jelas sekali ya bentuk atau tulisan dari Pertamina maupun logo yang berwarna merah dan hijaunya di sini teman-teman ya. Tinggal satu logo lagi yang berwarna ungu atau biru akan dipasang ya. Seperti itu. Dan inilah dia tikungan ke-10 ya, merupakan tikungan salah satu tikungan yang tajam juga di sirkuit Mandalika. Layout dari sirkuit Mandalika benar-benar ya beberapa pembalap menyukainya. Oke, dan kita lanjut lagi ke depan teman-teman untuk melihat ya Bukit 360 dan juga terdapat ketiga bangunan observation deck, yaitu tempat menonton ya para sultan yang tentunya di sini akan menikmati, merasa nyaman dan aman di sini luar biasa ya sambil liburan. Dan juga kita melihat ya aksi dari para pembalap yang saat balapan MotoGP ya, Moto3, Moto2 dan juga balapan dari ASEAN Talent Cup nanti akan digelar secara berbarengan dengan MotoGP 2023 ini. Nah, seperti yang kita sudah ketahui kemarin juga digelar secara bersamaan ya dengan ya MotoGP di sirkuit Jepang, yang dimana salah satu pembalap kebanggaan Indonesia yang ikut dalam Idemitsu ASEAN Talent Cup yaitu Peda Ega Pratama berhasil mendapatkan podium pertama dalam race 1 maupun race kedua di sirkuit Motegi Jepang tersebut ya pada gelaran Idemitsu ASEAN Talent Cup digelar secara bersamaan dengan MotoGP. Ya, dan juga kita tidak lupa pula dengan satu-satunya pembalap Indonesia yang ikut ya dalam Moto3 di MotoGP teman-teman ya, yaitu Mario Suryo Aji. Semoga nanti di sirkuit Mandalika mendapatkan podium pertama teman-teman ya, dan juga mendapatkan start paling depan teman-teman ya. Kita dukung dan terus doa Mario Suryo Aji yang ikut dalam gelaran Moto3 di MotoGP. Nah, dan inilah dia, kita akan memperlihatkan hal baru, wajah baru di bagian depan sirkuit Mandalika berupa logo dan juga ikon baru Pertamina Mandalika International Circuit.